Indonesia ini sering dianggap biasa saja oleh kita sendiri. Tapi di mata dunia, Indonesia itu seperti kunci utama sebuah rumah. Kalau kuncinya hilang, seluruh isi rumah bisa diacak-acak. Sebelum kita bahas, siapa yang paling diuntungkan kalau Indonesia runtuh? Kita harus paham dulu satu hal penting. Kenapa Indonesia ini begitu berharga? Pertama, lihat letaknya di peta. Indonesia berada di tengah jalur perdagangan dunia. Lebih dari setengah arus dagang laut global berjalan melewati perairan kita. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semuanya melewati sini. Belum lagi kekayaan alam yang kita miliki. Nikel terbesar di dunia. Dan kita juga punya tembaga, emas, batu bara, minyak, gas, dan tanah yang subur. Kalau semua ini dikuasai oleh satu negara saja, peta ekonomi dunia bisa berubah total. Makanya, kalau Indonesia stabil, dunia waspada. Tapi, kalau Indonesia jatuh, dunia rebutan. Sekarang, mari kita bayangkan. Sebuah negara runtuh itu bukan meledak dalam sehari. Biasanya, runtuhnya itu pelan, senyap. Ekonomi melemah. Kepercayaan rakyat turun. Wilayah mulai punya kepentingannya masing-masing. Dan pusat kekuasaan kehilangan kendali. Saat sebuah negara sibuk memadamkan api dari dalam, negara lain masuk. Tanpa perang, tanpa senjata, cukup dengan bantuan. Lalu, siapa yang paling diuntungkan kalau Indonesia runtuh? Yang pertama, Cina. Cina punya satu ketakutan besar, blokade laut. Kalau jalur dagang mereka terhenti, ekonomi mereka bisa lumpuh. Kalau Indonesia melemah, Cina akan masuk dengan alasan menjaga stabilitas. Mereka membangun pelabuhan, mengamankan jalur laut, dan mengikat pasokan energi. Hasilnya jelas, Cina bebas tekanan Amerika. Yang kedua, Amerika Serikat. Bagi Amerika, kalau China berhasil menguasai Indonesia, itu sama saja game over di Asia. Yang ketiga, Australia. Tetangga paling dekat. Yang paling takut kalau Indonesia tidak stabil. Mereka akan campur tangan, tapi sambil itu, bisa mendapatkan akses sumber daya yang jauh lebih murah. Dan yang keempat, Eropa dan Inggris. Mereka tidak perlu ikut berebut wilayah. Ada satu cara yang jauh lebih sederhana, yang punya uang mengatur. Jadi, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya sederhana, yang gerak paling cepat. Kalau Cina lebih dulu, Indonesia masuk orbit ekonomi mereka. Kalau Amerika lebih dulu, Indonesia masuk lingkar pengaruh Barat. Kalau Australia ikut, mereka naik kelas di geopolitik kawasan. Dan rakyat hanya bisa ikut arah yang paling kuat. Tapi, semua ini hanya terjadi kalau Indonesia runtuh. Selama kita punya pemimpin yang kuat, ekonomi tetap berputar, dan rakyat masih percaya satu sama lain, maka semua negara itu hanya bisa menonton. Indonesia itu bukan penonton.
Kita adalah panggungnya. Dan kalau suatu hari Indonesia benar-benar bangkit, Yang panik bukan kita, tapi mereka.